Tabik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Perkenalkan, saya Francisca Suhermi dari unit SD Fransiskus II, Rawalaut, Bandar Lampung. Saya bekerja di sini kurang lebih 23 tahun 4 bulan. Saya membuat video ini sebagai persyaratan kenaikan ruang. Dalam video ini, saya mengajar di kelas 1 dengan materi tanda salib. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ceria. Oke. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Samuel Christian. Oke. Christian sakit atau pergi? Sakit. Ya, semoga minggu depan pada pelajaran agama dapat ketemu lagi dalam keadaan sehat. Baik, anak-anak, sebelum kita awali pelajaran kita hari ini, guru ajak untuk melakukan tepuk cinta. Ada berapa macam cinta? Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Oke, kita mulai ya. Nah, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Kita mencintai temannya seperti Tuhan juga mencintai anak-anak. Hari ini kita akan melihat cinta Tuhan dalam pelajaran tanda salib. Nah, ini tanda salib. Salib menjadi tanda keselamatan dan kemenangan bagi umat Katolik yang mengimani Yesus. Jadi siapa yang disalibkan di sini? Yesus. Nah, ya, lebih lanjut kita akan menyanyikan dulu lagu tanda salib ya. Silakan kepalanya. Tangan kanan letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Setelah kita menyanyikan lagu tanda salib, kita akan memperhatikan gambar di depan. Anak-anak, kalau pergi ziarah ke Gua Maria atau masuk ke dalam gereja, itu ada gambar jalan salib yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Ada 14 pengertian. Yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, lalu berikutnya Yesus memanggul salib. Nah, salibnya berat dan harus berjalan jauh. Maka Yesus jatuh pertama kalinya di kayu salib. Lalu dalam perjalanan salib itu ibunya selalu mendampingi dan terus memanggul salib. Lalu Yesus karena salibnya begitu berat harus jalan dengan
dengan terik matahari yang panas, maka penuh keringatnya. Nah, ada seorang wanita yang memperhatikan Yesus lalu mengusap wajahnya. Namanya Veronika. Ini Veronika mengusap wajah Yesus. Sebagai ucapan terima kasih dari Yesus, Veronika mendapatkan gambar Yesus pada kain yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus. Lalu Yesus jatuh kedua kalinya dari kayu salib dan ditolong oleh Simon dari Kirene. Simon dari Kirene ini memanggul salib Yesus. Kemudian Yesus pakaiannya dilepas, pakaiannya ditanggalkan, lalu dipaku di kayu salib. Tentu saja sakit ya, tangan, kaki ditusuk dengan paku supaya bisa menempel pada salib. Pengertian 12 ini menggambarkan Yesus akhirnya wafat di kayu salib. Dan Yesus dari kayu salib diturunkan oleh Yusuf dari Arimatea. Yang terakhir, Yesus wafat. Berikutnya kita akan mengamati video tentang Yesus yang disalibkan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab akan tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa?" "Itu suara saya." Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya membebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya. Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus memuaskan hati orang itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan dalam akhirnya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bikin batu. Kemudian digulingkannya suatu batu, tapi itu kubur itu. Bagaimana kira-kira badan Yesus yang ditusuk dengan paku? Sakit tidak? Sakit. Nah, kita tertusuk benda sedikit saja rasanya sakit, apalagi Yesus yang akhirnya wafat di salib. Tadi awalnya Yesus diserahkan kepada Mahkamah Agung, lalu oleh siapa dijatuhi hukuman mati? Oleh
Pilatus ya. Pilatus awalnya tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi karena didesak oleh orang banyak supaya menghukum Yesus, akhirnya dia pun memberi hukuman mati, disalib kepada Yesus. Dan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Yang di sebelah kirinya tadi mengatakan, Yesus selamatkanlah kami dan engkau sendiri, karena dia tahu Yesus kan sudah bisa menyembuhkan banyak orang dan banyak melakukan kebaikan, maka mereka ingin diselamatkan. Tetapi Yesus menyadari bahwa Yesus harus wafat disalib untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan yang di sebelah kanannya mengatakan, kalau kita dihukum karena bersalah, tetapi Yesus ini tidak bersalah, tetapi harus dihukum. Yesus, ingatlah aku jika engkau sudah berbahagia di surga. Dan Yesus pun mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, karena ia percaya walaupun penjahat setelah bertobat akan diampuni. Berikutnya kita akan melihat penjelasannya ya. Surat berguru ingin dengar suara re. Tolong dibaca yang pertama ini re. Baca yang keras ya. Sambil duduk. Duduk. Berdoa berarti berbicara dan mendengarkan perkataan Tuhan. Berdoa berarti berbicara dan mendengarkan perkataan siapa? Tuhan berkata melalui suara hati anak-anak yang mengajak kita untuk berbuat baik, jadi anak baik ya. Lalu yang kedua, Satria, dibaca yang keras. Umat Katolik memulai. Jadi sebelum berdoa membuat tanda salib. Dan setelah berdoa juga menutupnya dengan tanda salib. Berikutnya, Adrian menunjuk temannya perempuan. Seril. Saat membuat tanda salib, kita menyebut nama siapa seperti dalam lagu tadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya Seril menunjuk temannya laki-laki. Iqbal. Membuat tanda salib harus dengan sikap sopan dan hormat. Membuat tanda salib harus dengan sikap hormat dan sopan. Sekarang Bu Guru ingin minta tolong anak-anak yang mau maju memperagakan tanda salib. Ya, maju sini. Apa yang diucapkan dalam membuat tanda salib? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Boleh kita ya. Oke, siapa lagi? Dalam Bapa
Yesus yang wafat di salib. Nah, sekarang berikutnya kita lihat. Orang yang menjatuhkan hukuman mati di salib adalah Pilatus. Berikutnya. Yesus wafat di salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Berlin, silakan. Tanda salib. Sebagai. Apakah sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Kalau sudah mengerti, tidak ada yang bertanya, kita akan mengerjakan tugasnya. Dan anak-anak akan mengisinya nanti. Menjawab pertanyaannya ada 2 dan gambarnya bisa diwarnai. Ya, diwarnai ya supaya bagus dan jangan lupa ditulis nama. Pelajaran kita cukup. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa tanda salib digunakan untuk mengenang Yesus yang wafat di salib. Maka kita harus menggunakannya secara baik dan benar. Lalu dengan sikap yang sopan dan juga hormat. Jadi kalau membuat tanda salib kita menghayati. Dalam nama Bapa ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan putranya Yesus Kristus juga Roh Kudus menyertai kita. Nah, maka semoga tanda salib yang kita gunakan dapat kita hayati dan menjadi tanda kemenangan kita, menjadi semangat untuk kita dalam belajar dan melakukan kebaikan. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.